Harus pernah bikin settingan, gue gak pernah bikin settingan. Tapi kalau ada yang settingan, lu ngomong sama gue minta tolong, gue tepokin. Dan people love that. Kehidupan pribadi, jangan munafik. Banyak yang suka. Apakah butuh drama settingan untuk jadi artis terkenal dengan instan di Indonesia? Cepat. Gue banyak soal gini, Fan. Banyak gue nggak tahu siapa, tiba-tiba dia netizen tuh banyak banget fansnya gitu kan. Terus? Tiba-tiba fan gitu loh. Apa yang bisa bikin banyak artis-artis yang terkenal ya sampai siapa sih itu sih Mas? Tiba-tiba dia terkenal banget gitu. Okay. Aku gitu. kemarin Tiba-tiba karena dia pacaran dengan si artis yang cewek ini di program itu gitu. Itu itu cerita lain ya kalau itu ya. Itu. Tapi kalau kita bicara platform sosial media gitu, kenapa ada artis yang nggak terkenal di dunia keartisannya, tetapi dia punya followers yang begitu banyak di sosial media. Bukan cuma followers, tapi bahkan engagementnya tinggi gitu ya. Kemarin aku baca di tweet, aku nggak tahu, kayak orang asing deh yang nge-tweet, dia bilang gitu, Anda mau follower banyak, lu beli gitu. Tapi Anda mau audience, ya follower yang bisa menjadi audience Anda, artinya engagementnya tinggi, ya Anda harus membuat konten yang disukai oleh audience Anda gitu. Anda pengen punya komunitas, artinya orang-orang yang loyal. Jadi di dalam sosial media tuh bukan cuma followers, tapi dia sudah membentuk seperti komunitas yang sangat fanatik, sehingga apapun yang dijual oleh si si influencer ini dibeli pasti sama komunitasnya gitu. Ya Anda harus sharing something gitu. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang di dunia keartisannya tidak terlalu terkenal, tapi di media sosialnya dia powerful, itu adalah barangkali dia mengerjakan dua hal yang terakhir itu gitu. Jadi itu nggak selalu menjadi sesuatu yang korelasi sama. Walaupun kadang-kadang dia kuat di media sosial, tetapi ketika dia di dunia televisi atau film atau apa ya dia nggak sepowerful itu karena barangkali yang dibagikan di media sosial itu bukan sesuatu tentang di dunia film ini. Gitu. Iya. Ngetop banget di sosmed digital, ya kan? YouTuber selebgram ngetop gitu masuk acara TV. Enggak. Datanya karena beda audience. Beda audience. Audiensnya berbeda, audiens di media sosialnya mungkin berbeda sama audiens di televisi. Ada orang yang bisa membawa itu atau mencampur itu di dalam satu platformnya, dia bisa jadi semakin powerful juga ada gitu. Karena dia bisa menarik satu benang merah yang sama, yaitu drama dirinya dan keluarganya. Drama, settingan. Gini. Dan people love that. Kehidupan pribadi, jangan munafik. Banyak yang suka. Sampai ke tempat tidur, sampai sakit, positif hamil.
Aku kalau ngomong ini nyenggol dikit aja, wah banyak tuh komunitasnya. Itu akan menyerang secara fanatik. Itu itu udah terbentuk komunitas ya, karena itu tadi mereka sharing something. Yang posting akun itu yang di tag gue. Ini yang mana nih, soal apa nih? Apapun. Fans-fansnya para artis. Fans para artis kenapa nge-tag ke saya terus kalau ada info-info postingan dari akun itu? I don't know. Tapi ya itulah ya, karena memang salah satu sharing itu kan kadang-kadang ada sharing itu dalam bentuk tips-tips gitu ya. Kalau influencer kan tips pakai makeup itu kan dalam bentuk sharing. Apa yang dia ketahui dia share ke audiensnya. Atau apa yang di pengalaman apa yang dia lakukan terhadap produk ini dia sharing. Tapi kan ada juga yang sharingnya dalam bentuk kehidupan pribadinya dia sharing. Itu juga membentuk komunitas, menjadi fanatisme tersendiri. Gak usah gitu, kalau dari pengalaman aku aja tuh ya, postinganku yang paling banyak like-nya itu adalah ketika aku share anakku mau nikah, sampai anakku nikah, itu banyak, gak pernah gue mendapatkan engagement sebanyak itu. Dan gue, kalau gue ini ya udah yuk, gue bikin konten terus nih sama anak gue, tapi kalau gue nggak bisa, ya gue tuh kayak harus tanya dulu sama anak gue, nanya sama suaminya, iya dong, boleh nggak sih? Aku nggak enak, Ya dan lo nggak memaksakan itu gitu. Tapi ya, karena aku introvert itu tadi juga. Tapi contoh suksesnya kan ada tuh ya kan, yang apa? YouTuber top. Yang men-share banyak yang men-share kehidupan pribadi tuh banyak, dan dari mulai zaman Awkarin lah dulu. Gue bingung, dari pagi sampai malam kamera terus. Iya, itu. Dan penonton menikmati. Iya. Penonton tahu tuh kadang tuh ala-ala. Settingan, gimmick, drama. Itu sebenarnya kalau buat aku yang perlu dipertanyakan tuh penontonnya ya. Ya aku perlu pertanyakan tuh penontonnya. Jadi, menjadi artis terkenal, apa butuh drama settingan? Kadang perlu. Karena harus diakui ya, itu tadi orang itu sensasi. Apa sih sensasi? Sensasi itu adalah sesuatu yang merangsang panca inderanya kan, sensasi. Sensasional itu sesuatu yang merangsang panca inderanya. Seberapa kuat itu semakin sensasional gitu kan. Merangsang matanya, telinganya, sampai rasa yang lain, rasa jijik, pengen muntah, itu kan rasa indera pengecapan. Iya, itu ya di situ kan. Dia bikin drama, bikin settingan, viral, TV ngundang semua dong. Bisa jadi. Terkenal. Dari situ kan orang terkenal jadi bener. Jadi ini kan sebenarnya kayak sebuah dianggap rating maker. Sebuah pintu aja, pintu untuk orang nengok gitu. Ketika ada lagi yang buka pintu lainnya ya udah. Habis itu selanjutnya ya lu mau ngapain? Ini yang menarik ya Mas Nanda ya. Sebenarnya kan kalau gimmick atau settingan buat artis yang mau terkenal itu adalah harusnya menjadi pintu. Gitu. Tetapi ada beberapa, aku nggak tahu menyebutnya, sebut saja adalah selebriti gitu ya. Selebriti yang justru gimmick atau settingan itu adalah pintu untuk orang melihat kemudian ke karyanya, gitu kan. Ya. Tetapi ada, menariknya, selebriti yang justru menjadikan gimmick atau settingan itulah karyanya. Which is it's okay, itu namanya konten kalau buat aku. Ada artis yang terkenal masuk media terus karena dilaporin terus kasus hukum. Kalau itu kehidupan pribadi. Dan itu yang laporin artis cowok yang laporin cewek semua. Itu yang mana banyak lagi sih? Kasus hukum penipuan lah, apalah. Oh itu, ya itu kayaknya kehidupan nyata sih, bukan konten. Tapi itu hebat ya orang itu ya. Aku nggak tahu itu hebat atau apa ya. Nggak, katanya korban-korbannya kalau ketemu sama dia lulu lagi katanya. Nah itu dia. Ini tingkat tinggi. Kita nggak bisa jelasin, tapi kita saling paham. Ya. Aku pernah menelaah cara komunikasi dia sih. Yeah. Walaupun dia tuh mungkin tidak tahu ilmunya, tetapi banyak ilmu-ilmu persuasi yang dia pakai ketika dia berkomunikasi dengan cewek-cewek itu. Dengan bahasa kalimat belepotan smart itu bukan? Dia tahu siapa yang diajak berbicara sehingga dia berbicara di level kesamaannya. Kesamaan interestnya, itu dia berbicara di level interestnya. Dia mengadaptasi. Jadi itu kan harus ada kesamaan, kesepahaman dan ketertarikan. Ya, itu yang dia pakai. Jadi misalnya dia ngomong sama jangan gue deh yang lain. Dia ngomong sama wanita pengusaha, sama dia ngomong sama perempuan yang sangat concern terhadap penampilannya, yang akan dia bahas adalah hal yang berbeda.
Dia nggak akan bahas mengenai bisnis ke perempuan yang sangat concern terhadap Berarti penampilan. adaptif dia. Sangat Bisa. adaptif, sangat adaptif. Dia sangat bisa membaca, Lihai ya? sangat bisa membaca orang. Lihai dia. Lihai, Cerdas loh, pinter. cerdas. Inisial nggak mau? Nggak enak karena itu kalau dibahas siapa orangnya nanti akan menjadi kontemplasi Udah aku minum dulu ya, masa nggak tahu sih? gimana tuh? Kontemplasi yang disalahartikan refleksi percakapan kami akan menjadi diinterpretasikan secara gue nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa gue. Jangan dong. Iya, next. Siapa aja artis yang pernah buat settingan? Settingan berbayar. Berbayar? Siapa aja artis pernah apa ya settingan? Apa aja settingan? Siapa artis pernah buat? Settingan banyak ya. Contoh yang udah ngaku kan Po Eli bukan? Po Eli ya? Ya, Po Eli tapi dia selalu bilangnya bukan settingan tapi kerjasama Oh, gitu kerjasama, kan. oke. Semuanya bentuknya adalah Oh, ada kerjasama. kontrak, ada DP, Nggak ada ada, nggak ada aturan. kontrak. Just you know, I know. Iya. Po Eli. Kan kadang-kadang tuh ada yang artis yang melakukan kayak dulu Saiful Jamil itu kan juga pernah settingan Ya, gitu kan. Settingan pacaran. Iya pacaran terus berantem, kita sampai tanya lu kok berantem tapi lu sebenarnya settingan, tadi lu berantemnya kenapa? Ya gue berantem bukan karena misalnya contohnya ada kisah misalnya harusnya settingannya ini pacaran gitu ya, tapi ini berantem beneran gitu kayak merasa sakit hati ketika nih cowok pacaran Baper. punya sama cewek lain gitu. Kenapa lu marah? Kan lu cuma settingan pacarannya. Gue bukan marah karena gue cemburu, gue marah karena dia nggak komit. Harusnya kan dia sama gue. Kenapa dia pacarannya? Oh iya, Fen. Gitu. Ada juga gue baru ingat. Ini beneran ya. Ada seorang artis cewek bilang dia sudah bayar uang Iya. ke artis Iya. cowok ini untuk settingan. Iya. Dijanjikan preskon apa-apa. Ada beberapa item-item yang tidak Luar biasa kan yang ngasih janji bakal bikin preskon dan Oh. sebagainya. Dia pikir dia bisa mengendalikan datang ke acara media gitu. awards, gandeng dia ada tuh. Ada. Dan tuh nggak sesuai nih, aku mesti gimana ya? Gimana lo ada kontraknya nggak ya? Nggak ada lah kontraknya. Ya, lain kali bikin kontrak ya. Kalau bikin settingan bikinlah kontrak. Terutama sama orang itu. Nah, itu tingkat tinggi nih, nggak ada ilmunya nih. Enggak, karena menurut aku ini hal yang biasa kok. Aku kayaknya di luar kayaknya ya. Sepertinya aku curiga di luar negeri pun dilakukan hal yang sama kayak gini. Ini namanya gimmick settingan itu kan untuk membuat orang noleh gitu sebagai pintu untuk nih loh di belakangnya tuh ada karya gitu. Cuman yang menariknya ada selebriti yang dia nengok di belakangnya ya kita harus nengok terus karena di belakangnya itu bukan karyanya dia ya itu drama-drama settingannya. Dan itu atau menjadi itu Ada jadi artis juga jobnya mungkin gitu. ya, mungkin karena settingan ya udah tulis aja di bio-nya terima settingan harga murah. Nggak gitu. bisa. Nggak bisa. Hal yang menarik dari settingan itu adalah jangan sampai kebuka karena misteri itulah yang menjual. Ini settingan atau enggak sih? Ini Nah, settingan apa orang nggak nggak sih? tahu banyak kasus-kasus infotainment gosip jenis drama-drama nangis sebenarnya itu settingan ya. Orang banyak yang nggak Tapi tahu. jangan sampai kebuka. Jadi kalau settingan itu jangan sampai kebuka. Nah. Kenapa? Kalau kebuka ketertarikan orang berkurang. Walaupun kadang-kadang orang tahu, ih dia tuh laki apa perempuan ya gitu kan misalnya ya. Ya walaupun dia yakin udah banyak yang kayak bocoran-bocoran halus kayaknya bukan perempuan deh gitu ya kan. Tetapi selama belum ada konfirmasi, orang masih akan tetap nengok untuk bikin tebak-tebakan. Nah kan ini, nah kan gitu. Tebak-tebakan itulah Tapi begitu dia engagement-nya. merubah KTP-nya jadi resmi, perempuan KTP-nya. Begitu ada statement Oh, set. pengakuan, ya udah nilai jualnya sudah berkurang banyak. Penasaran Betul. itu adalah nilai jual. Kekuatan. Jadi walaupun orang udah bisa nebak-nebak nih, walaupun tebakannya benar, jangan klarifikasi. Lu kalau mau terus eksis, jangan klarifikasi, diam aja. Sampai kapanpun. Jangan. Strategi itu. Lagi. Ini Itu kayak ini ente ya. Itu yang kadang-kadang aku suka bilang, lu jangan, tetap tahan. Dia kan bilang, Karos pernah bikin settingan, gue gak pernah bikin settingan. Tapi kalau ada yang settingan, lu ngomong sama gue minta tolong, gue tepokin. Karena apa? Karena buat aku itu bagian dari industri kok dan tidak menyakiti ya, tidak jahat. Selama tidak jahat, ya why not? Toh orang juga terhibur. Orang ya kayak Dennis Karyesta itu ya, dia bikin konten khusus untuk mengundang orang menghujat. Lalu dia bilang bahwa ya ini kan gue beramal, ya kan? Gue menyediakan tempat untuk orang mau
maki-maki gitu. Dan orang kan senang maki-maki, which is ya kalau menurut aku ya ada tuh kegembiraan orang ketika dia bisa meluapkan kemarahannya ke random people yang nggak ada urusannya gitu. sebenarnya sama dia. Tapi mungkin di masa pandemi dan masa susah kayak gini mungkin banyak ada kemarahan yang harus dilampiaskan ke siapa. Ya mungkin dia merasa jempol ini lebih aman daripada dia. Makanya di komen-komen itu. Coba. Turn off Which one? notification Yang mana? comment. Oh, ini Kenapa? aku pernah turn off di postingannya Dwi Andika di YouTube channel aku. Ya karena dia waktu itu bercerita tentang dia dan dia masih berada di posisi di mana secara emosional dia punya tantangan yang berat gitu. Sensitif, dia super sensitif. Jadi mudah tersinggung, mudah depres gitu. Sampai dia pernah ada fase di mana dia ingin bunuh diri gitu ya. Dan terus aku berjanji sama dia, oke, nanti pada saat kamu bercerita ini, saya akan matikan kolom komentar supaya dia tidak perlu membaca komentar orang di bawah. Karena itu akan mempengaruhi. Ya, dia akan mempengaruhi. Jadi biarlah dia bercerita tanpa dia perlu mendengar feedbacknya seperti apa. Karena ketika dia baca itu malah makin dalam. Iya, kan karena tujuan dia kan ingin sharing, dia tidak ingin. Kadang-kadang tuh banyak sharing, orang. tapi jangan di judgment gitu ya. Karena banyak orang yang ada macam-macam orang ya, tapi ada orang yang dia tuh sebenarnya ingin feedback, ingin namanya social approval. Dia ingin bercerita untuk mendapatkan social approval, ingin mendapatkan pujian, persetujuan atau apa-apa. Dan ketika dia mendapatkan hal yang sebaliknya, itu menjadi sakit. Ada yang kayak gitu kan. Nah, ada lagi orang yang nggak peduli juga ada. Tetapi di momen-momen tertentu ketika dia nggak peduli tapi emosinya lagi rendah, senggak peduli apapun komentar jelek itu tetap berpengaruh. Nah, apalagi yang sensitif kayak Dwi Andika, super sensitif. Jadi, dan dia bercerita tentang hal yang sensitif gitu. Jadi, ya aku tutup kolom komentar. Ya, bijak berarti. Benar. Tapi itu komen-komennya itu malah dipikirnya opo. Nih orang nih, gue nggak ngerti nih masalah hidupnya apa, bodo amat deh. Kayaknya apa boykot Feni Rose yang mulutnya ini dia tuh komen di macam-macam, mukanya kayak gitu deh. Gue nggak tahu itu foto asli atau enggak. Gue rasa dia punya masalah hidup apa gitu. Nggak, walaupun itu bukan foto aslinya, jelek. Ini nggak ada, soalnya sering nih komen di mana-mana. Oh ya? Ini orang ini? Orang ini. Banyak. Tolong cyber. Bodo amat lah. Kayaknya hidupnya sudah susah gitu. Jadi biarin aja. Dan banyak waktu ya untuk banyak waktu ya untuk. Enggak, kayak orang tuh sampai menargetin tertentu terus dia komen banyak tuh kan sebenarnya kayak dia punya problem apa. Mungkin dia nggak suka sama lu tapi dia memantau lu terus. Maksudnya apa ya? Ya kan kasihan. Ada orang-orang kayak gitu. Kasihan. Buang-buang kota, buang-buang waktu. Terus apa lagi nih? Dulu pas jadi instruktur senam, Feni Rose bilang nggak mau di acara gosip karena gibah takut dosa. Sekarang Rumpi No Secret mirip-mirip sama program gibah. Haha, dia senyum. Mbak yang ya oke, Mbak ya elah. Nggak tahu fotonya apa kan. Gue waktu senam juga bercanda. Namanya juga apa itu? Itu namanya satir, Mbak. Semanggi bertuah tuh namanya udah anonim. Dia nggak punya nama apa? Ya ini Mbak itu Mbak ya. Mbak dulu nggak pernah belajar majas bahasa ya. Astaga. Orang-orang serius kayak gini. Ini kadang-kadang gue suka kesel apa ya? Karena gue tuh orang yang gue tuh orang yang berusaha sekali memahami perbedaan. Karena gue antropologi, di mana ya UI lagi. Susah loh masuk UI. Gampang gue 2 kali. Gue gagal. Bukan gampang deh, ya rezeki gue alhamdulillah. Nggak bisa. Wah, waktu itu nggak temen sih sama aku ajarin caranya. Akhirnya tetangganya UI gue tuh. Oh apa? Bunda Dharma. Pancasila. Pancasila. Sing sawah. Apa namanya? Sampai mana tadi ya? Orang-orang ini ya, ya Allah sangat menghargai perbedaan maksudnya mama. Tapi kadang-kadang ada tuh komen-komen netizen tuh yang buat aku tuh sangat concern gitu loh. Concernnya tuh kayak gini, astaga, dia nggak bisa membedakan itu antara bercanda sama serius, satir sama enggak gitu. Yang dia sumbu-sumbu pendek langsung komentar tuh kadang-kadang mereka sangat mudah percaya banget sama sesuatu dan fanatik tanpa melihat cross check hal-hal yang lain terus jadi fanatik gitu. Gue agak prihatin loh melihat orang-orang yang kayak gitu ada di sosial media dan melihat pendapat mereka, karena aku berasumsi menduga bahwa itu mereka lakukan ya karena mereka kurang baca, kurang pengetahuannya, kurang gaul, kurang punya toleransi, menjadi orang yang
di dalam tempurung gitu. Dan Iya. dari komentar Maksudnya di itu otaknya tempurung maksudnya. dari komentarnya itu terlihat Otaknya bahwa dia dijemput. kayak kurang wawasan gitu loh. Wawasan. Itu buat aku kayak pengen edukasi itu kayak terlalu berat banget beban hidup gue. Ya, makanya Kan? pendidikan, Kayak- edukasi. Jadi meluruskan, apa ya? karena banyak orang yang menghina atau membuli artis tuh based on salah paham yang mereka Dan udah. banyak juga dari kalangan intelektual juga loh. Iya itu kan membuat gue Itu sangat-sangat yang gue bilang, kayak ini orang kan intelek ya. Kita tahu ya beberapa teman-teman kita termasuk ya teman-teman artis dan lain-lain public figure, orang-orang yang berpendidikan tinggi dan itu begitu ada isu komen-komennya tuh kayak Iya, ya tapi memang di dunia sosial media itu amat sangat mudah sih kita tergelincir untuk bereaksi tanpa melihat fakta yang komplit gitu. Aku sih beberapa kali juga pernah kepleset terus yang gue gue goblok ya gitu. Pernah sih beberapa kali. Sampai akhirnya gue tuh jarang sekali berkomentar karena gue takut jangan-jangan gue belum cross check dulu kebenarannya. Ya gampang sekali kita tuh terpengaruh clickbait, headline atau yang lagi viral, Ya. kita langsung ya itu kita relate-nya bukan ke masalah itu tapi kita relate ke sebenarnya ke pengalaman kita sendiri sehingga kita berkomentar mengira bahwa apa yang terjadi di sosial media itu sama dengan pengalaman kita padahal ternyata sama sekali berbeda kan. Contoh soal yang siapa tuh save anak yang katanya dibully itu bahwa ternyata kan itu bukan bulian kan itu berantem. Iya nggak sih? Tahu nggak? Ingat nggak? Yang ternyata tuh anak juga emang ya bukan yang katanya di apa penganiayaannya ternyata kan enggak. Bikin kita sudah menggerakkan massa untuk membuat hashtag Jadi hal save yang baik. ini, save Ya, ini gitu. Ternyata itulah gunanya mungkin. Itulah Saya berpatrol. Itu- Berguna itu- apa enggak sih itu? Harusnya berguna. Enggak, masalahnya cyber patrol mau apa sih orang itu masalahnya ada di kepala orang gitu. Latihan kita untuk cross check, Memverifikasi. verifikasi, klarifikasi, mengkonfirmasi. Ya. Itu tuh latihan dan banyak orang yang Ya dulu musisi pada ribut. Hah? Musisi-musisi pernah pada ribut. Ya. RUU musik. Ya, itu apa Draft. sih? Iya. Rancangan undang-undang musik. Baru draft di internal, masih di balik atau nggak salah. Belum resmi, udah bocor ke publik, udah rame, udah berantem sama satu sama lain. Akhirnya gagal semua. Iya. Sesama kita. Ya itu gue gak ngikutin karena terlalu ruwet menurut gue. Gue tambah pusing. Gue gak pengen komentar. Gue lebih sibuk mengenai kenapa nih ngegas, ini ada apa sih? Ada yang ngegas itu ya. Next apa fan yang mau dikerjain? Sesuatu yang cita-cita besar. Aku gak Kalau tahu. gue bilang sih parlemen ya, atau Komnas Perempuan ya. Kita challenge. Gue gak tahu ya. Kita perlu orang-orang, setuju nggak? Kita perlu. Belum apa-apa udah banyak dukungan. Kita perlu orang yang pinter, yang punya hati, concern, nggak basa-basi, yang dari dalam, nggak fake, berani. Aduh, kayaknya nggak cukup. Itu semua tidak cukup ya. Berani, pintar, punya hati itu nggak cukup ya. Orang dalam ya? Bukan. Ordal. Karena Kompromi. Lu nggak mau berkompromi. Bermain dalam sistem. Apa lu mau di luar sistem? gue berkesimpulan bahwa rancangan undang-undang yang tentang kekerasan seksual itu tidak cukup punya uang untuk diperhatikan. Gitu. Jadi ya, gue sekarang lagi belajar jadi businesswoman gitu, berbisnis. Bisnis apa? Bisnis ini. Oh, itu tangan bisa. Di tangan bisa, di benda bisa, di mana bisa, rambut Oh. bisa, baju bisa. Wangi. Aman. Aman. Ini food grade alkoholnya dan pakai essential oil. Rempah ya? Apa sih? Ya ini cedarwood, lemongrass, pakai eucalyptus. Ini aku juga punya lipstick kan, No Secret tuh lip cream itu. Oh iya benar. Mana? Sama ada bisnis-bisnis lain. Coba di zoom kamera. Produknya. FR Essentials. Gimana ngezoomnya kata dia? Ini Dia maju makasih lo loh. jauh lah. Jadi aku kelihatan kurus kan ya, aku kelihatan kurus nih. Harganya fix ya? Bisa dibeli di mana ini? Ini bisa ada di Tokopedia, di Shopee ada. Enak kan boleh? Enak kan?
relaksasi, jadi pengen pijat. Gue udah lama nggak Yo, pijat. iya, aku juga. Iya. Udah lama nih nggak ke spa. Yoi. Sampai sini loh. Wangi ya. Yoi. Tapi karena ini essential oil ya wanginya nggak lama, nggak karena bukan sintetis ya. Boleh ditaruh setelah acara ini buat Di sini saya. boleh. Boleh. Kita palak, ya kan? Kita Boleh, palak. boleh. ya kan? Karena buat aku bisnis itu belajar, itu ada satu ilmu baru ya, bisnis and marketing. Artinya kan kita menjual bukan cuma barang tapi menjual ide. Gitu mungkin sebelum aku ke parlemen aku harus belajar how to, yaitu tadi, how to sell my idea, how to communicate, how to make a deal yang win-win, untung-untung itu. Supaya ya apa yang kita kerjakan itu nggak cukup cuman berani, karena ya cukup harus punya strategi. Ya. Tapi gue percaya one day lu akan bisa berbuat lebih besar lagi. Iya kan? 2024 atau tahun berapa? Iya. Seorang Feni Rose menurut gue bukan Nah, aku harus mengelola sekedar emosi ya. presenter fenomenal. Kalau ternyata di sana itu tidak menjadi isu yang dianggap tidak terlalu penting, itu kan sakit hati banget. Nggak apa-apa, lu masuk, ya kan? Lu Ya masuk, kan sakit hati banget loh. lu masuk, lu keluarin semua apa yang ada dalam diri lu. PAW deh, tapi PHW lu- apa sih? pergantian waktu lu dipecat sama Ya partai lu Allah. karena lu dianggap tidak sehat. Tapi lu udah menyuarakan, ya kan? Tepuk tangan buat Feni Rose. Terima kasih banyak waktunya udah mau mampir ke sini. Gue tau banget lu sibuk, padat. Gue nggak sibuk, tapi gue di masa pandemi ini lebih banyak goler-golernya. Jadi lebih banyak lu overthinking nggak, Ren? Banyak Oh yang- iya, kadang-kadang nggak bisa tidur karena banyak yang lagi dipikirin gitu. Ya, tapi itu pikiran gue berisik. itu dia itu yang harus lu keluarin menjadi sesuatu yang manfaat. Setuju Feni Rose? Jadi Komnas Perempuan dalam Parlemen, yes. Karena teman-teman yang lain yang kurang itu sudah di sana, berhasil di sana. Mohon maaf. Gitu jadi. Thank you, Fen. Terima kasih ya Mas Nanda. Bye. Sukses ya. Habis ini cerita kenapa kok bisa kurus. Lah. Lemes juga langsung. Oke, bye. Masih Oke, itu dia tadi tamu yang luar biasa, seorang sahabat, seorang fenomenal yang banyak nggak tahu kan, ilmu dia banyak banget. Terus seperti apa sih dia tuh kepedulian dia sama banyak orang, masyarakat, artis-artis bermasalah, bukan cuma diomongin di masalahnya, tapi dia pikirin gimana supaya bisa survive artis yang bersangkutan. Dan saya yakin mungkin suatu saat orang ini akan jadi punya manfaat yang lebih besar dari sekarang gitu. Seorang Feni Rose, seorang yang luar biasa. Terima kasih Feni Rose. See you di Nanda Tanya berikutnya.